Di awal cerita kita diperlihatkan oleh sesosok pria yang sedang berkamuflase dan dia sedang berburu kucing liar yang sedang memakan daging manusia. Pria tersebut adalah Eli. Eli adalah seorang pengembara yang sudah mengembara selama 30 tahun. Tujuannya mengembara adalah hanya untuk mengantar sebuah buku di suatu tempat. Singkat cerita, sampailah dia di sebuah rumah kosong dan tiba-tiba ketika dia membuka pintu, terlihat sesosok tuan rumah yang telah menjadi bangkai dengan tali yang terikat di lehernya. Dan Eli pun langsung mengambil sepatunya untuk menggantikan sepatunya yang telah usang. Dan Eli pun beristirahat sambil menyantap kucing yang telah diburunya tadi. Dan dia pun berbagi dengan seekor tikus yang ada di rumah tersebut. Dan tibalah di suatu pagi yang cerah, Eli yang tertidur pun akhirnya terbangun dan bersiap langsung ingin melanjutkan perjalanannya ke barat. Dan Eli pun mulai berjalan. Sampai di perjalanan dia dihadang oleh seorang wanita yang meminta pertolongannya. Dan Eli pun sadar kalau itu hanyalah sebuah jebakan. Dan benar saja seketika itu juga muncul gerombolan perampok yang ingin merampok. Eli pun memberi peringatan kepada mereka untuk tidak mengganggunya. Tapi mereka malah mentertawakannya. Sampai akhirnya dengan kecepatannya Eli memotong tangan dari pimpinan perampok tersebut. Dan akhirnya pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Dengan kecepatannya Eli pun membantai semua komplotan perampok itu. Dan tidak lupa pimpinannya pun dihabisi dengan cara yang lebih menyakitkan. Diceritakan pasca meletusnya perang 30 tahun lalu, agama di muka bumi ini hilang dan nyawa manusia pun sudah tidak ada harganya lagi. Di sini diceritakan hanya Elilah satu-satunya manusia yang masih berdoa. Terlihat dia sedang berdoa untuk orang yang dibunuhnya tadi. Setelah berdoa, Eli pun melanjutkan perjalanannya ke barat. Sesampainya di tengah perjalanan, dia melihat sepasang suami istri yang sedang dirampok oleh geng motor. Sang suami pun ditembak oleh gerombolan tersebut. Tapi di sini Eli memilih tidak ikut campur urusan mereka. Sampai sang istri pun akhirnya digilir dan dibunuh oleh gerombolan geng motor tersebut. Geng motor pun akhirnya kabur dengan membawa hasil rampasan. Eli pun melanjutkan perjalanannya sampai menemukan sebuah kota. Di kota ini dia berharap bisa mendapatkan air karena air pada saat itu sudah sangat langka. Dan dia pun masuk ke sebuah toko dan melelang barang-barang yang telah dibawanya untuk dapat ditukar dengan air. Di sini dia pun melihat gerombolan geng motor yang merampok tadi. Ternyata gerombolan tersebut adalah suruhan dari Carnegie. Dia adalah seorang pemimpin di kota tersebut. Carnegie pun menugaskan mereka untuk mencari sebuah buku. Namun dari sekian banyak buku yang sudah didapat, tidak ada satupun buku yang cocok dengan keinginan Carnegie. Dan akhirnya berandalan tersebut pun memberikan sebuah sampo kepada Carnegie. Carnegie pun terlihat sangat senang karena pada saat itu sampo menjadi sebuah benda yang sangat langka. Dan Carnegie pun menyuruh mereka untuk bersenang-senang di barnya. Sementara itu Carnegie memberikan sampo kepada istrinya yang bernama Claudia. Di sisi lain, Eli yang sedang merasa bosan menunggu di toko dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Eli pun terlihat asing di bar tersebut sampai semua mata tertuju padanya. Di situ juga terlihat para gerombolan tadi yang sedang mengamatinya. Tapi Eli pun tidak menghiraukannya dan dia hanya meminta air minum kepada bartender. Dan bartender pun menyuruh pelayannya untuk mengambilkan air. Seketika itu Eli pun terlihat mengusir seekor kucing yang berada di dekatnya. Setidak senang pimpinan dari gerombolan tadi pun mendekati Eli dan mengatakan bahwa seekor kucing ini lebih berhak berada di sini daripada Eli. Eli pun meminta maaf dan mengatakan kalau dia tidak ingin ada masalah di sini. Tapi sang berandalan terus saja memprovokasi Eli sampai akhirnya rahang berandalan itu pun patah dijedotkan ke meja oleh Eli. Di sini pun Eli mengatakan kembali bahwa dia tidak ingin ada masalah di sini. Namun sang berandalan keburu pingsan.
Dengan kejadian ini semua mata tertuju pada Ellie, namun Ellie tidak menghiraukannya dan ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Teman-teman dari berandalan tadi pun tidak terima jika temannya harus pingsan di tangan Ellie dan akhirnya menghadang Ellie, dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Sampai akhirnya pelayan bar menyuruhnya berhenti. Namun semuanya sia-sia karena sudah tidak ada lagi yang bernyawa di lokasi itu. Dan Carnegie pun selaku pemilik bar melihat kejadian itu. Akan tetapi alih-alih ingin menghabisi Ellie, Carnegie malah menawari Ellie untuk bergabung bersamanya. Tapi Ellie menolak mentah-mentah tawaran ini. Carnegie pun terus membujuk sampai akhirnya Ellie mau tinggal di sini walaupun hanya 1 malam. Dan di malam itu juga Ellie didatangi oleh seorang wanita. Wanita itu adalah pelayan bar yang tadi mengambilkan air untuknya. Wanita ini bernama Solora. Dia juga merupakan anak tiri dari Genergy. Genergy pun menugaskannya untuk menemani Ellie agar betah tinggal di kota ini. Tapi yang sangat disayangkan, Ellie pun menolaknya. Dan akhirnya dia menyuruh Solora untuk pergi dari kamarnya. Dasar Ellie. Akan tetapi Solora pun menolaknya karena dia takut Genergy akan menyiksa ibunya apabila Solora tidak menjalankan perintahnya. Dan Ellie pun membiarkan Solora untuk tetap di dalam kamar. Sampai akhirnya secara tidak sengaja Solora pun melihat buku yang dibawa Ellie. Ellie pun langsung cepat-cepat memasukkan bukunya ke dalam tas. Di sini pun Solora terlihat sedikit kesal karena Ellie tidak mau menunjukkan buku tersebut. Akan tetapi Ellie dapat membujuknya dengan mengajaknya makan. Dan di sini pula Ellie mengajarkan Solora tentang berdoa. Dan Skin pun berpindah. Di suatu pagi terlihat Genergy yang sedang cukuran dan Solora beserta ibunya yang ingin sarapan. Di sini pun Solora mengajarkan ibunya untuk berdoa seperti yang diajarkan Ellie semalam dan disambung oleh Genergy yang mengucapkan kata amin. Melihat kejadian itu, Genergy pun menanyai Solora tentang apa yang dilakukan mereka tadi malam. Dia juga menanyakan tentang buku yang dibawa oleh Ellie. Genergy pun akan menyiksa ibunya jika Solora tidak memberikan informasi. Akhirnya Solora pun memberitahu kalau ada lambang salib di buku yang dibawa oleh Ellie. Mendengar hal itu, Genergy pun beserta anggotanya bergegas menemui Ellie di kamarnya. Akan tetapi Ellie pun sudah kabur dan berada di toko untuk mengambil barang-barangnya kembali. Namun setelah keluar dari toko, Ellie pun sudah dihadang oleh Genergy beserta anggotanya dengan senjata lengkap. Genergy pun meminta Ellie untuk menyerahkan bukunya, tapi Ellie tidak menggubrisnya dan Ellie pun pergi begitu saja. Dan akhirnya Genergy pun memerintahkan anggotanya untuk membunuhnya. Akan tetapi tembakannya meleset dan Ellie pun akhirnya menyerang dengan barbar. Sampai akhirnya Genergy pun tertembak dengan shotgun di kakinya dan harus digotong masuk ke dalam rumah. Tinggallah satu orang kepercayaan Genergy yang berhadapan langsung dengan Ellie. Namun pria tersebut mengurungkan niatnya untuk menembak Ellie dan Ellie pun langsung pergi meninggalkan kota tersebut. Dan tanpa disadari Solora pun mengikuti Ellie dari belakang dan ingin ikut bersamanya dalam perjalanan. Sampailah mereka di sumber air untuk mengambil air minum. Dan di tempat itu pula Ellie mengurung Solora. Dia tidak ingin Solora ikut bersamanya dengan alasan keamanan. Di sisi lain, Genergy yang sedang mengobati lukanya berniat untuk melakukan pengejaran. Terlihat juga Solora yang berhasil kabur dari kurungan entah bagaimana caranya, dan dia menemukan sesosok wanita yang ingin meminta pertolongan. Solora pun tidak menyadari kalau itu adalah sebuah jebakan. Dan Solora pun akhirnya ditangkap dan ingin diperkosa. Sampai akhirnya tiba-tiba Ellie pun datang menyelamatkannya. Dan dengan kejadian itu Ellie pun mengizinkan Solora untuk ikut bersamanya. Mereka pun melakukan perjalanan bersama sampai akhirnya menemukan sebuah rumah. Mereka pun mendatangi rumah tersebut untuk beristirahat. Namun ketika ingin membuka pintu,
Mereka pun terkena jebakan dan terperosok ke dalam lubang. Pemilik rumah pun akhirnya keluar, namun justru menyelamatkan mereka. Di sini mereka disambut dengan baik sampai akhirnya pemilik rumah menunjukkan kuburan, di mana kuburan tersebut adalah orang yang telah dimakan oleh mereka. Setelah itu sang tuan rumah pun menawari mereka untuk makan siang, namun mereka menolaknya dan buru-buru untuk kabur. Namun ketika sampai di depan rumah, mereka melihat rombongan Jenerji yang mengetahui keberadaan mereka. Dan mereka pun akhirnya masuk kembali ke dalam rumah. Sang tuan rumah pun menunjukkan koleksi senjatanya untuk melawan kelompok Jenerji. Melalui pengeras suara, Jenerji pun menyampaikan kalau dia hanya ingin memiliki buku yang dibawa oleh Ellie. Dan terlihat suatu bungkusan yang terlempar dari dalam rumah. Dan setelah dibuka, ternyata bungkusan itu pun meledak dan aksi bedil-bedilan pun tidak bisa dihindarkan. Sampai akhirnya kelompok Jenerji mengeluarkan RPG dan menewaskan istri dari si tuan rumah. Si tuan rumah pun akhirnya ngamuk. Sampai akhirnya dihentikan oleh senjata mesin kelompok Jenerji. Dan di sini Ellie dan Solora terpaksa menyerah. Dan di sini juga Ellie harus memberitahukan kemana buku tersebut disimpan. Jika tidak, Jenerji akan menembak Solora. Jenerji pun akhirnya menemukan buku tersebut dan Jenerji pun akhirnya menembak Ellie dan Ellie pun terjatuh. Jenerji pun beserta anggotanya meninggalkan Ellie di rumah tersebut. Mereka juga membawa Solora untuk dibawa pulang. Akan tetapi Solora pun tidak kehabisan akal. Dia mencekik supir mobil yang membawanya. Dan mobil pun oleng dan akhirnya terbalik. Akan tetapi di sini Solora selamat. Melihat kejadian itu, mobil Jenerji yang berada di depan pun akhirnya kembali. Di saat itu pula Solora melihat sebuah granat dan granat itu pun dilemparkan ke arah mobil Jenerji. Akan tetapi tidak mengenai mobil Jenerji, melainkan mobil yang di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Solora pun kabur, tapi terlihat anggota unggulan Jenerji yang tertusuk oleh pedang Ellie yang dibawanya, dan Solora pun akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Melihat Solora kabur, Jenerji pun yang sudah mendapatkan buku tersebut akhirnya memutuskan untuk pulang dan tidak mengejar Solora. Solora pun sampai di rumah tempat pertempuran tadi, tapi dia tidak menemukan Ellie. Solora pun melanjutkan perjalanannya. Sampai di tengah jalan dia menemukan Ellie yang sedang berjalan kaki. Sambil mengobati lukanya, Solora pun membawa Ellie melanjutkan perjalanannya ke barat. Akan tetapi kita melihat kondisi Ellie di sini yang makin sekarat. Sampailah mereka di pinggir laut dan Ellie pun melihat suatu tempat, di mana tempat itu adalah tujuannya selama ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu. Di sini terlihat juga kondisi Ellie yang semakin kritis dan sampai akhirnya mereka disambut oleh seorang pria yang menggunakan senjata. Akan tetapi mereka dipersilakan masuk dan Ellie pun telah mencapai tujuannya. Namun dia sudah tidak memiliki buku yang menjadi alasannya untuk sampai kemari. Di sisi lain terlihat Jenerji yang baru sampai rumahnya dan berniat ingin membuka buku tersebut. Dan akhirnya buku pun berhasil dibuka. Tetapi alangkah terkejut dan kecewanya dia melihat isi buku yang ternyata adalah tulisan Braille. Akhirnya dia pun memanggil Claudia. Claudia adalah ibu dari Solora. Dan diketahui Claudia adalah penyandang tunanetra. Dan saat ini hanya dialah yang bisa membaca buku tersebut. Akan tetapi Claudia menolak dan menentang Jenerji dengan mengatakan kalau dia sudah sekarat dan tidak ada apa-apanya lagi. Dan Claudia pun pergi meninggalkan Jenerji begitu saja. Dan di sini juga Jenerji harus rela melihat kekuasaannya dihancurkan oleh masyarakat karena sudah tidak ada lagi yang takut kepadanya dikarenakan dia sudah kehabisan anak buah. Jenerji pun hanya bisa pasrah dan menunggu mati akibat luka infeksi yang dideritanya. Skin pun berpindah ke Ellie. Ternyata selama 30 tahun dia membawa buku itu, telah menghafal seluruh isi buku tersebut. Dia pun meminta seseorang untuk menuliskan kata demi kata yang keluar dari mulutnya. Sampai dalam kondisi yang sangat sekarat pun Ellie tetap menyelesaikan isi dari semua buku tersebut.
Dan akhirnya buku itu pun selesai dan disandingkan oleh kitab-kitab suci agama lain di situ. Setelah selesai melakukan tugasnya dan Elifun akhirnya wafat. Dan tinggallah Solora yang ingin kembali ke kota untuk menemui ibunya. Dan film pun berakhir.